Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih adik-adik? Kakak Inji harap hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Pagi hari ini adik-adik ketemu lagi bersama aku, Kakak Inji. Dan Kakak Inji hari ini mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Karena Kakak Inji mau mengajak adik-adik buat sama-sama kita bersukaria, oke? Udah siap semuanya untuk puji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, bukankah Yesus berkata damai-nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, bukankah Yesus berkata damai diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya. Adik-adik, mari kita mau mempersiapkan diri kita yang lebih baik lagi. Kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita, seluruh pikiran kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan rindu untuk melihat adik-adik semua, melihat kesungguhan hati adik-adik semua di sini. Mari kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada adik-adik semua yang di sini. Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kami meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan setiap diri kami, telinga kami, pikiran kami sepenuhnya yang ada pada diri kami hanya kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kata pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke lagu selanjutnya, Kakak Angie mau tahu nih ya, ada nggak ya adik-adik di sini yang kalau ada temennya yang jahil atau yang suka gangguin adik-adik di sini nih, adik-adik suka maafin nggak ya? Coba ada nggak ya yang suka nyimpen dendam? Wah, kayaknya sih nggak ada ya. Oke, kalau gitu hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk punya hati yang mau memaafkan. Pada mau? Oke, yuk kita akan satu pujian ini. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, sediakan hatimu. Nah, bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, sediakan hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, sediakan hatimu, sediakan hatimu, sediakan hatimu. Adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik dapat melakukan transfer melalui rekening bank yang tertera pada layar TV adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati, pikiran, dan juga diri kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ingin berbicara. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita menaikkan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar
mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, inilah hati kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan Kau yang boleh mengurapi ya Bapa, dan biar Tuhan Kau sendiri yang boleh berbicara melalui firman Tuhan hari ini. Bantu adik-adik juga Tuhan, supaya kami semua di sini yang mendengarkan firman Tuhan gak sekedar cuma mendengarkannya saja, tapi kami boleh benar-benar menurutinya, melakukan setiap firman-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang manis bagi-Mu ya Bapa, yang boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Halo adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Masih tetap semangat kan untuk dengerin firman Tuhan? Semangat dong ya. Oke, kalau masih semangat, berarti kalian sudah siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya, catatannya, semuanya sudah disiapkan. Sudah? Sudah dong, masa belum? Ayo siapin dulu buat yang belum siap. Ayo. Buku catatannya, Alkitabnya disiapin dulu. Dah? Oke, kalau sudah siap, Kak Ina lagi tunggu seseorang nih. Tapi kok dia belum datang ya? Padahal udah janjian sama Kak Ina hari ini. Kemana ya? Kok dia selalu datang terlambat ya? Heran deh. Momo udah datang. Iya, halo teman-teman. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Kak Ina. Selamat pagi Momo. Momo, kok kayaknya Momo agak lemes gitu sih? Iya, aku lagi kesel nih. Kesel kenapa? Kok pagi-pagi udah kesel? Soalnya aku lagi kesel. Itu di rumah si Koko, dia tuh suka bikin kesel aku. Bentar-bentar bikin aku marah, terus minta maaf. Ya udah aku maafin. Tapi gak lama dia bikin kesel lagi. Aku udah males maafinnya. Kok gitu? Kak Ina pagi ini punya cerita buat Momo sama buat teman-teman di rumah. Kita dengerin kisahnya ya sama-sama, mau nggak? Oke deh, mau. Oke, kalau gitu kita denger kisahnya sama-sama ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, di kisah tadi diceritakan kalau Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali katanya? 70 kali 7 kali. Nah, 70 kali 7 kali. Banyak nggak? 70 kali 7 kali 490 kali. Dalam segimana? Dalam seumur hidup? Bukan. Dalam sehari. Nah, dalam sehari kalau orang itu minta maaf, berbuat kesalahan, minta maaf, kita harus mengampuninya sebanyak 70 kali 7 kali. Banyak sekali sih. Iya, banyak sekali sih. Tapi Tuhan Yesus gak cuma bilang harus mengampuni 70 kali 7 kali. Udah aja sampai situ. Enggak. Yesus memberikan sebuah kisah perumpamaan tentang seorang raja yang sedang memberikan perhitungan, sedang hitung-hitungan. Ternyata ada satu orang yang hutangnya sangat banyak. Dia tidak bisa melunasi hutangnya. Akhirnya raja itu bilang, ya udah jual aja istri sama anak-anaknya. Tapi orang itu memohon-mohon minta ampun sama raja. Dan akhirnya raja itu memberikan kelonggaran, ya udah hutangnya dilunasin, dianggap lunas. Tapi kemudian setelah orang itu dilunasi hutangnya oleh sang raja, orang itu ketemu sama orang lain, temannya yang juga punya hutang sama dia. Dia bukannya melunasi juga hutang temannya itu, padahal hutang temannya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang hutangnya dia sama raja. Tapi dia malah pukul temannya karena gak bisa bayar hutang. Padahal temannya juga bilang, ampun sebentar ya, aku gak bisa bayar hutangnya sekarang, nanti ya. Tapi orang itu malah marah dan malah panggil algojo buat menghukum orang itu. Nah, raja yang mengetahui bahwa orang yang sudah diampuni ini, dibebaskan hutangnya ini, malah pukul orang lain, malah hukum orang lain yang berhutang sama dia, rajanya marah. Akhirnya sang raja memanggil dia dan memasukkan juga ke penjara orang itu. Nah, itu seperti Allah Bapa kita. Allah Bapa kita sudah mengampuni dosa kita, banyak dosa dan kesalahan kita. Kesalahan kita itu banyak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Makanya Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betul sekali Momo.
Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa Kami juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Momo masih ingat nggak doa Bapa Kami? Masih. Coba. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, pintar sekali Momo. Teman-teman di rumah juga pasti hafal doa Bapa Kami, ya kan? Nah, di dalam doa Bapa Kami itu dikatakan juga, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, setelah doa Bapa Kami itu ada pesan firman Tuhan, ada pesan Yesus yang Yesus katakan di ayat 14 dan 15-nya. Kita buka ya, Matius 6 ayat 14 dan 15. Yuk kita buka Alkitabnya. Teman-teman sudah dapat ayatnya? Matius 6 ayat 14 dan 15. Momo mau baca? Mau. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, tadi di ayat 14 dan 15 dikatakan apa? Kalau kita mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kami, akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni teman kita, saudara kita, Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Wah, bahaya sekali kalau kita dosanya tidak diampuni, kita tidak bisa masuk ke sorga. Karena syarat masuk ke sorga itu kita harus kudus, kita harus suci, kita harus bersih, kita harus tidak boleh ada dosa sedikit pun. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, teman kita, maka Bapa kita di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Bahaya nggak? Bahaya sekali ya. Iya, bahaya sekali. Nah, jadi pesan firman Tuhan hari ini, kita harus mau mengampuni sesama kita seperti Tuhan juga sudah mengampuni segala dosa kita. Ada satu lagi pesan firman Tuhan pagi hari ini buat Momo, buat adik-adik semua di rumah yang menjadi juga ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita buka Kolose. Kolose 3 ayat 13b. Buka sama-sama ya, Kolose 3 ayat 13b. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya Momo ya. Seperti Tuhan sudah mengampuni Momo dan kakak dan adik-adik semua, Momo, kakak, dan adik-adik semua juga harus mau mengampuni sesama kita. Iya, aku mau pulang dulu ya. Aku mau bilang sama Koko. Aku mau kasih pengampunan sama Koko. Dadah. Hehehe, kok pulang dia? Kok malah pulang? Dah. Ya udah, yuk kita tutup dalam doa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami saling mengampuni. Seperti Bapa sudah mengampuni kami, demikian juga kami harus mengampuni sesama kami. 70 kali 7 kali. Banyak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, banyak pengampunan yang sudah Tuhan berikan juga kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengampuni juga sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengampuni, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.